Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surono Nasution, NIM 03 09172 065 dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS kajian WCC atau kriminal kejahatan putih, kerah putih, yaitu tugas UTS-nya itu yang menjelaskan tentang mengkritik buku-buku tentang kejahatan kerah putih ini. Jadi saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman melalui video singkat ini tentang, yaitu buku yang pertama saya jelaskan, yaitu buku yang berjudul Akar dari Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. Saya menemukan buku ini dari Google Book dan di sini saya akan menjelaskan. Dan buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia dengan nama penulis Eti Indra Arti, tahun terbit 2014, Jakarta. Langsung saja saya sedikit menjelaskan tentang sinopsis utama buku ini, yaitu korupsi masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini. Ini sedikit isi dari buku yang berjudul tentang korupsi dari Ibu Indarti. Korupsi paling banyak menjerat para pejabat negara pemerintah. Namun ada dua faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tindakan korupsi ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya kejahatan korupsi ini dari diri sendiri, itu berawal dari nafsu, jabatan, dan kekuasaan. Dan yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh dari lingkungan, dari tempat dia bekerja, lingkungan dia bergaul. Ini menjadi faktor yang sangat signifikan, internal dan eksternal. Kedua faktor ini haruslah diputus rantainya agar korupsi ini bisa berhenti dan bisa diberantas, setidaknya bisa diminimalisir dalam bukunya Bu Indarti. Rata-rata dijelaskan di buku ini menjelaskan seperti berita dari beberapa media gitu kan. Dia meliput dari beberapa media untuk menjelaskan untuk menuliskan di buku ini, menceritakan kembali. Rata-rata itu pekerja pemerintah atau pegawai pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi. Namun tidak mungkin dipungkir juga seperti para karyawan, bukan pemerintah saja, para karyawan atau pegawai perusahaan juga melakukan korupsi. Hal ini marak terjadi di Indonesia, dijelaskan dalam buku ini. Jadi kesimpulannya, kita dalam buku ini diperlukan kejujuran dan mempunyai jiwa kejujuran untuk setiap para pemimpin. Dan kita harus menyalurkan integritas kita yang tinggi dalam suatu
pekerjaan. Jadi kita harus optimis, jangan mudah terpengaruh. Jadi para teman-teman sekalian, dalam buku ini bagus sekali. Jadi dia menjelaskan tentang kita harus mempelajari etika kita berpolitik, etika bekerja, untuk tidak mudah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sekian dari buku Indah Arti. Buku ini sudah lumayan banyak dicetak dan diterbitkan. Korupsi tentu terdengar sangat meresahkan. Sampai pada masyarakat kecil seperti kita pun sudah terjadi korupsi. Bukan hanya di pegawai atasan, tapi di bawah-bawah juga sudah melakukan korupsi. Hal inilah yang harus kita hindari dari faktor internal terlebih dahulu. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum tak bisa menyentuh yang di atas sana. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum dijadikan alat penindas kita. Saya lanjutkan, yaitu mengenai critical book review, buku yang saya baca dan saya review. Yang kedua yaitu buku yang berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia sampai Era Reformasi, dari sejarah silang. Buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada tahun 2017. Buku ini memiliki 3 penulis yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 orang wanita. Yang pertama Peter Carey, ya ini peneliti dari Rusia. Yang kedua Soehardioto Haryadi dari Indonesia, dan Ibu Sri Margana. Buku ini terbit pada tahun 2017. Sedikit dijelaskan, buku ini menjelaskan historiografi korupsi di Indonesia. Jadi buku ini menceritakan tentang sejarah korupsi Indonesia dari tahun 1973 sampai dengan sekarang. Namun buku ini juga menjelaskan tentang korupsi pada zaman POC. Di sini ya kan, penerbit Dendels di sini terjun langsung sampai intoleransi terhadap politik di Indonesia. Politik Indonesia yang diwariskan oleh Belanda rata-rata. Dalam buku ini jelaskan POC. Mereka di sini menjelaskan mengharap menghapuskan budaya kerajaan tradisional untuk mencekal korupsi dan melemahkan kekuatan saingan politiknya dikuatkan dengan cara yang tidak baik. Jadi buku ini menjelaskan tentang baik buruknya pada zaman pemerintahan yang dulu pada tahun 1973 dan pada zaman Belanda juga. Namun mereka membandingkan kan
Dalam buku ini juga dijelaskan negara kita harus produktif. Sistem pemerintahannya sudah bertahan selama ratusan tahun. Jadi alangkah baiknya untuk diubah. Tetapi di sini penulis sangat mengagung-agungkan sang peneliti dari Belanda itu, yaitu Daendels, ditinjau dari materi dan tulisannya. Meski begitu, pada bab 1 buku ini tidak langsung mengulik tentang persoalan korupsi seperti pada bagian sejarah dan Belanda. Pembahasan korupsi hanya seputar penghapusan supremasi hukum kerajaan-kerajaan di Jawa pada bab 1 di buku ini. Yang kedua pada bab 2. Di buku ini dijelaskan secara terang-terangan, disebutkan bahwa Inggrislah sebagai pembesar dunia dalam bidang ekonomi dan militer. Di dalam bidang ekonomi ini terdapat beberapa kejadian korupsi, baik politik dari ekonomi tidak jauh lepas dalam buku ini dijelaskan. Dan pada bab 3 buku ini menjelaskan histori perspektif korupsi. Dengan kata lain, mengapa korupsi di Indonesia susah diberantas. Di buku ini ia membongkar sebab musahabahnya bahwa secara historis korupsi punya legalitas yang sah sebagai budaya dan praktik sosial. Fokus bahasan pada determinisme, budaya korupsi, dan penyelidikan akar historinya. Jadi kita harus mengetahui awal dari histori korupsi tersebut, dari siapa yang melakukan korupsi pertama dari perusahaan ini, misalnya gitu. Sedangkan pada bab 4 secara lebih spesifik menjerumus ke Indonesia yang lebih modern, yaitu seperti saat ini. Pada bab 4 Haryadi, sang penulis, menjelaskan menelanjangi kerangka demokrasi dan pluralitas yang berantakan sejak era Soekarno hingga penghujung 2017. Ia menunjukkan bagian mana saja kelemahan dari setiap rezim dengan memblow up berbagai cara tentang rasional dan urgensi, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang modern. Jadi kesimpulan, kelebihan dari buku ini memang menyajikan hampir segala hal tentang korupsi. Tapi ada beberapa kelemahan. Yang pertama itu penulisan dari Kere tidak diterjemahkan dengan baik, sehingga konten dan konteksnya sulit dicerna. Meski penggunaan diksi cukup bagus, tapi kohesi dan koheresi tidak dipolakan dengan baik. Yang kedua, pembicaraan di 2 bab pertama kerap menyimpang jauh dari garis besar korupsi. Pembahasan lebih fokus pada sejarah pada buku ini, kekurangan buku ini. Namun demikian, buku ini dapat dijelaskan layak sebagai referensi kita atau rujukan kita bagi siapapun yang ingin berdiskusi dan mendalami tentang isu korupsi dan kejahatan kerah putih di Indonesia, ditinjau dari organisasi dan ide pokoknya saja. Di sini ada teks dari Ibu Sri Margana dan Terkeri, tampak ditulisi mengikuti kaidah dari penelitian prasejarah secara heuristik, kristik,
dan interpretasi. Sangat baik untuk kita sebagai referensi dari buku yang kedua. Terima kasih. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Kejahatan, korupsi, dan penegakan hukum. Buku ini terbit pada tahun 2001, cetakan pertama, dan cetakan kedua 2008, dan terakhir dicetakkan dalam Google Book tahun 2016. Buku ini karya penulis Profesor Dr. Baharudin Lopa, SH, yang diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. Baik, buku ini menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia beserta kasus korupsi di kalangan petinggi-petinggi pemerintahan. Salah satunya di buku ini dijelaskan yaitu gubernur. Dan juga ada pemerintahan kepresidenan Gus Dur dalam buku ini. Sangat kritis sekali sebagai penulis untuk mengkritik pemerintah dalam yang dituliskan dalam buku ini. Dia tidak sungkan untuk menulis nama pemerintahan pada saat itu. Langsung saja, kelebihan dari buku ini memiliki penyempurnaan dan pembaruan dalam setiap buku yang diterbitkan, dan mereka berharap ada kerja nyata dari pejuang keadilan. Mereka berharap kepada kita lah yang akan menjadi para pengganti pemerintahan di masa yang akan datang. Amin. Tentang kejahatan sosial dan kriminalitas kita harus menghindari dan membasmi. Dalam buku ini sangat kuat dijelaskan seperti itu. Kelebihan buku ini berani menjelaskan secara detail tentang apa saja yang diinginkan perubahan oleh masyarakat Indonesia. Buku ini juga memiliki keunggulan, yaitu tentang pembahasan tentang pelanggaran keadilan beserta dengan fakta-fakta yang tadi seperti sumbernya pada zaman era kepresidenan Gus Dur. Dia tidak sungkan untuk menyebutkan nama. Hal ini digunakan untuk memudahkan pembaca dan menemukan kata-kata yang penting atau sejarah yang penting dan ingin diketahui. Mana tahu media sudah menghapusnya dan sudah dicetak kan dalam sebuah buku, jadi tinggal kita lah mencarinya. Di samping itu, buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu gambar tidak sesuai dengan judul. Covernya ada gambar Gus Dur. Buku ini juga diperuntukkan untuk masyarakat umum, sehingga
tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi sehingga untuk pemula seperti yang masih orang biasa lah, tidak mengenal pendidikan atau masih dasar pendidikannya, agak sulit memahami buku ini karena terlalu banyak diksi. Buku ini layak dibutuhkan dan layak dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswi sebagai referensi tentang kajian Merah Putih untuk memenuhi tugas-tugas kuliahnya. Untuk menulis artikel-artikel, buku ini sangat kuat dan sangat jelas, memiliki bukti-bukti. Jadi buku ini sangat cocok lah untuk dibaca. Dari dapat saya simpulkan, dari ketiga buku yang saya baca, buku yang terakhir yang tentang membahas tentang korupsi pada zaman Karen Gus Dur yang sangat baik untuk kita baca karena dia menjelaskan nama, lokasi, fakta-faktanya dan sumber-sumbernya jelas dituliskan, karena memang pada zaman saat modern media sudah mudah untuk meliput. Jadi buku ini juga menjelaskan sejarah, mengambil sejarah. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang UTS kali ini. Saya Ahmad Surono mengucapkan salam dan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen sekalian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.